Apakah akhir zaman itu ada atau cuma mitos? Sebelum kita menjawab pertanyaan dari video ini, marilah kita perhatikan sebuah eksperimen yang sangat menarik di tahun 1960-an. Di tahun 1960-an, ada seorang profesor bernama John Calhoun yang melakukan penelitian dengan membuat sebuah kandang besar untuk tikus. Tempat ini boleh dikatakan Firdaus untuk tikus. Makanannya all you can eat, air minum pun tersedia, dan mereka bisa hidup tanpa harus takut dimangsa binatang apapun. John menamakan kandang ini Universe 25. Tikus-tikus ini berkembang biak dengan sangat cepat, tapi kemudian terjadi suatu perubahan tingkah laku yang aneh. Para tikus-tikus jantan menjadi sangat agresif, saling memangsa, sedangkan sisanya sangat pasif dan tak peduli apapun. Tikus-tikus betina pun mulai tidak peduli pada anak-anak mereka. Meskipun tersedia cukup makanan dan minuman, ternyata tikus-tikus ini kehilangan semangat untuk berkembang biak. Dan terjadi penyimpangan seksual. Akhirnya koloni ini pun musnah dengan sendirinya, dan setelah 4 tahun berlalu, semua tikus-tikus ini pun mati. Apakah hasil pengamatan dengan tikus-tikus ini tidak menyerupai apa yang sekarang sedang terjadi dengan umat manusia? Kita pun hidup di dunia yang terlalu padat penduduknya. Kita perhatikan bahwa umat manusia makin agresif di zaman sekarang ini. Peperangan di mana-mana, amoralitas, terorisme, dan kekerasan meningkat secara global. Matius 24 ayat 6 berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Kehidupan jadi semakin sulit dari hari ke hari. Meskipun teknologi sudah sangat maju, kita jatuh sakit. Virus-virus berbahaya menyebar. Di seluruh dunia terdapat banyak sekali bencana alam yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Banjir, badai, gempa bumi, dan lain-lainnya. Ayat 27 mengatakan akan ada kelaparan dan gempa bumi atau seismoi dalam bahasa Yunani di berbagai tempat. Adakah penyimpangan seksual juga terjadi pada umat manusia seperti yang kita amati dari tikus-tikus tadi? Penyimpangan apa? Pada masa ini, manusia dapat mengatur kelahiran anak dengan mudah dengan menggunakan alat-alat KB. Kita dengan mudah menentukan sendiri kita mau punya anak berapa, atau juga mungkin tidak punya anak sama sekali. Jika seorang ibu hamil tapi tidak menginginkan anaknya lahir, maka zaman sekarang bisa melakukan aborsi dengan mudah. Di zaman modern ini, orang lebih suka punya anak sedikit atau lebih baik tidak punya anak. Dunia ini sudah penuh, bukan? Akhir-akhir ini, homoseksualitas juga menyebar luas dan dilegalisasi di beberapa negara. Dengan demikian, maka tingkat pertumbuhan juga berkurang, setidaknya secara alami. Inilah contoh-contoh dari penyimpangan seksual kita. Pertanyaan berikutnya adalah, maksudnya penyimpangan dari apa itu? Arti kata sesungguhnya dari kata dosa di Alkitab, yaitu shata dalam bahasa Ibrani atau hamartia dalam bahasa Yunani, adalah meleset atau luput. Kalau meleset atau gagal, apakah sebenar targetnya? Yang dimaksud adalah meleset atau menyimpang dari rencana Tuhan pencipta alam semesta. Surat Roma 6 ayat 23 mengatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena arunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi seperti apakah sebenarnya yang direncanakan oleh Tuhan?
Di Perjanjian Lama dikatakan di kitab Kejadian 1 ayat 28, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Selanjutnya di Kejadian 17 ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Keluaran 23-26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Di Perjanjian Baru, Markus 10 ayat 6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. 1 Timotius 2 ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih. Yang lebih menarik lagi adalah Calhoun menamakan kehancuran spiritual yang dialami tikus-tikus dalam percobaan tersebut sebagai kematian kedua. Apa maksudnya? Istilah kematian kedua berasal dari Alkitab, tepatnya dari kitab Wahyu. Wahyu 20 ayat 14 berkata, maka maut dan alam maut itu pun dicampakkanlah ke dalam laut api itu. Inilah mati yang kedua, yaitu laut api. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah akhir zaman. Dari kitab Yesaya kita juga menemukan tanda-tanda akhir zaman. Misalnya Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Apakah itu juga bisa kita lihat saat ini? Sekarang banyak orang menyadari bahwa bumi dan umat manusia terancam oleh pemanasan global dan perubahan iklim. 100 tahun yang lalu, fenomena ini belum dapat terbayangkan. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kematian kedua? Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Secara metafora mungkin bisa kita katakan tubuh dan jiwa kita seperti komputer hardware dan softwarenya. Komputer modern saat ini bahkan bisa berpikir seperti manusia, tetapi mereka tidak memiliki roh yang dapat kembali kepada Allah. Kehidupan kita di dalam alam atau universe ini adalah terbatas. Meskipun Tuhan pada awalnya menciptakan segalanya dengan sempurna, tetapi Alkitab juga menceritakan sebuah kabar gembira. Tuhan telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang menanggung dosa-dosa kita dengan kematiannya. Kematian Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Sang Mesias, sudah dinubuatkan di banyak ayat-ayat di kitab Perjanjian Lama. Jika kita hubungkan seluruh ayat-ayat tentang nubuat di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru dan kita buat gambar, maka hasilnya kurang lebih seperti grafik yang ada di sebelah bawah kanan ini. Gambar ini merepresentasikan rencana keselamatan Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Thomas, murid Yesus, bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Surat Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat,
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Apakah kita bisa percaya begitu saja karena semua yang tertulis di Alkitab? Tentu saja tidak. Ada fakta-fakta sejarah tentang penyaliban Yesus Kristus. Salah satunya berasal dari tulisan Cornelius Tacitus, seorang sejarawan dan senator dari abad pertama. Meskipun dia bukan orang Kristen, dia memberitakan tentang peristiwa penyaliban Yesus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Gaius Sueton, Mara bar Serapion. Bahkan di dalam kitab Talmud sekalipun, sebuah karya tulis Yahudi yang terkenal, jadi mau tunggu apa lagi? Akhir zaman sudah dekat, dan kalau sudah terjadi, maka tidak akan ada lagi kesempatan. Berapa lama lagi engkau hendak menunggu? Datanglah kepada Yesus Kristus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu, dan ikutilah jalannya. Dia adalah jalan kepada Bapa. Di dalam Dia engkau tidak akan mengalami kematian yang kedua, dan akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Berdoalah begini: Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku, dan aku bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib dan kebangkitanmu untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya kepadamu sebagai juru selamat. Datanglah kepadaku dan pimpinlah hidupku ini. Aku percaya kepadamu dan rencana-rencanamu. Amin.